Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur sebagai hamba Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Sebagai hamba Tuhan, utamaan kita adalah memenangkan jiwa, memberitakan Injil. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah pesanan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Sebelum dia ditangkap dan disalibkan, sebelum dia mengalami penderitaan, dia berpesan kepada murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa murid-muridnya pada waktu kepergiannya, murid-muridnya akan mengalami ancaman dari pihak-pihak tertentu yang menyangkal, yang tidak menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelum dia ditangkap, dia berpesan bahwa murid-muridnya kalau mereka percaya, tetap percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yaitu dia telah membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia membuka mata orang yang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya, bahkan penyakit kusta. Bahkan dia katakan kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau kita lihat, keadaan ini telah terjadi, digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 setelah murid-muridnya mengalami pencurahan Roh Kudus. Juga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kita lihat di sini bahwa apa yang telah dipesankan oleh Yesus Kristus itu terjadi kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 5:15 berkata bahwa pada waktu orang-orang membawa orang-orang sakit, membaringkan di jalan-jalanan, pada waktu Petrus melewati orang-orang sakit itu dan bayang-bayangnya terkana kepada mereka, maka orang-orang sakit itu sembuh. Bahkan orang-orang yang dirasuk setan juga keluar, mereka dibebaskan. Nah, kita lihat bahwa juga ini digenapi dalam pelayanan Paulus. Setelah Paulus diubah, setelah Paulus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Paulus dikatakan bahwa waktu dia pergi memberitakan Injil, maka tanda-tanda mukjizat menyertai dalam pemberitaannya. Maka saudara, kita lihat Alkitab berkata yang tidak pernah dilakukan Yesus semasa Yesus hidup, semasa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Paulus dengan sapu tangannya saja boleh menyembuhkan orang sakit, bahkan orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan melalui sapu tangan Paulus. Nah, apalagi yang kita lihat tanda-tanda mukjizat menyertai pemberitaan Injil ini. Filipus waktu dia melayani sida-sida, setelah dia melayani dia dan membaptiskan dia, setelah itu Alkitab berkata Roh membawa dia ke satu tempat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 ini menekan tentang pemberitaan firman Tuhan. Jadi saudara, pemberitaan firman Tuhan harus disertai dengan kuasa. Karena dalam Alkitab berkata bahwa Paulus sendiri mengalami ini dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan, tetapi terdiri daripada kuasa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, inilah janji yang telah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak payah khawatir, tidak payah takut. Dia akan mengirimkan seorang penolong, ya, yang akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Nah, ini janji Yesus Kristus. Nah, untuk apa tanda-tanda dan mukjizat itu menyertai pemberitaan Injil? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita tidak mendewakan mukjizat, tetapi pemberitaan Injil harus disertai dengan mukjizat. Saya percaya banyak orang yang tidak dapat menerimanya. Kenapa? Sebab dalam zaman Rasul-Rasul juga kita lihat seperti Simon yang begitu berkuasa. Simon tukang sihir itu, dia mempengaruhi orang dengan tanda-tandanya. Karena itulah sebabnya saudara, waktu Filipus datang dan memberitakan Injil disertai dengan mukjizat, maka banyak orang percaya kepada pemberitaan Filipus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanda mukjizat sangat penting menyertai dalam pemberitaan Injil, karena Injil yang kita beritakan ada kuasa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita terus melayani, karena Tuhan menyertai kita sebagai hamba-hambanya. Amin.